Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilatur Rahmah dengan NIM A41201049 dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang anatomi akar tumbuhan kenikir. Anatomi akar kenikir yang pertama adalah epidermis. Epidermis merupakan bagian terluar yang berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Epidermis bersifat semi-permeabel atau mudah ditembus air. Dan pada bagian luar epidermis terdapat bulu-bulu akar yang berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara. Jaringan setelah epidermis adalah korteks. Fungsinya sebagai penyimpan cadangan makanan. Sel-selnya berdinding tipis dan berongga yang berfungsi untuk pertukaran gas. Lapisan terdalam akar terdapat stele atau silinder pusat akar yang berfungsi untuk pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Stele tersusun atas 3 lapisan, yaitu perisikel atau perikambium, dan yang kedua fasis atau berkas pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem, dan yang ketiga adalah empulur yang merupakan jaringan paling dalam stele, tepatnya berada di antara berkas pembuluh pengangkut. Perkenalkan, nama saya Abi Rizky Gunawan, golongan B, NIM A41201161. Di sini saya akan menjelaskan anatomi batang pada tanaman kenikir. Kenikir termasuk dalam tanaman dikotil. Batang tumbuhan dikotil terdiri dari beberapa lapisan. Berikut ini adalah lapisan-lapisan batang dikotil dari paling luar ke dalam. Yang pertama epidermis, kedua korteks, 3 pembuluh floem, 4 kambium, 5 pembuluh xilem, 6 empulur. Pada batang tumbuhan dikotil, lapisan pembuluh membentuk sebuah cincin yang mengitari seluruh bagian batang, dengan pembuluh floem di luar lapisan kambium pembuluh dan pembuluh xilem di dalamnya. Fungsi dari kambium pembuluh adalah untuk menghasilkan jaringan pembuluh baru yang disebut sebagai pembuluh sekunder. Membesarnya diameter batang yang disebut juga sebagai pertumbuhan sekunder terjadi akibat bertambahnya lapisan jaringan pembuluh oleh kambium pembuluh. Pada batang tumbuhan dikotil berkayu, lapisan epidermis akan terkelupas dan digantikan oleh lapisan bernama periderm. Lapisan periderm terdiri dari jaringan gabus dan kambium gabus. Seiring dengan membesarnya batang, lapisan terluar periderm akan kemudian terkelupas. Namun, lapisan periderm ini akan terus diperbarui oleh kambium gabus. Perkenalkan, saya Ahmad Malikur Rizal, NIM A41200063 dari golongan A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi batang pada tumbuhan kenikir. Susunan struktur jaringan penyusun batang kenikir dari luar ke dalam terdiri dari beberapa bagian. Struktur penyusunnya antara lain 1. Epidermis, 2. Korteks, 3. Endodermis, dan 4. Stele atau silinder pusat. Epidermis merupakan lapisan terluar yang dilapisi oleh kutikula serta berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya oleh adanya gangguan luar. Korteks terdiri dari beberapa lapisan sel yang dekat dengan lapisan epidermis tersusun atas jaringan kolenkim. Makin ke dalam tersusun atas jaringan parenkim. Endodermis tersusun atas selapis sel, merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan stele. Stele atau silinder pusat merupakan lapisan terdalam dari batang. Lapis terluar dari stele disebut perisikel atau perikambium. Ikatan pembuluh pada stele batang dikotil disebut tipe kolateral, terbuka dengan xilem di sebelah dalam dan floem di sebelah luar, serta dibatasi oleh kambium di antara keduanya. Perkenalkan, nama saya Ayudhya Putri Riswanda dengan NIM A41200191 dari golongan A, Prodi Teknik Produksi Benih. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang anatomi daun pada tanaman kenikir. Jaringan penyusun daun kenikir sebagai berikut. 1. Epidermis,
merupakan bagian daun yang berkelompok berlapis tunggal yang menutupi sel-sel untuk melindungi daun pada tumbuhan. Memiliki berbagai fungsi untuk melindungi lapisan sel di bagian dalam dari kekeringan, menjaga bentuk daun agar tetap, membatasi penguapan pada daun, sebagai pelindung pada semua organ tumbuhan, penyerapan air dan unsur hara, penyimpanan cadangan air, dan yang terakhir yaitu sebagai difusi oksigen dan karbon dioksida. 2. Kutikula merupakan struktur jaringan daun yang mengandung lilin dan diproduksi oleh epidermis daun serta memiliki struktur yang rumit dan berlapis-lapis. Lapisan kutikula ini terletak pada permukaan atas dan bawah daun seperti letak pada epidermis. Lapisan kutikula ini memiliki beberapa fungsi serta melindungi adanya serangan patogen dari luar. 3. Stomata merupakan struktur daun yang berupa celah yang biasanya berwarna hijau dan dibatasi oleh sel khusus yang biasanya disebut dengan sel penutup. Stomata sangat berperan penting pada tumbuhan karena mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai sel penjaga yang mengatur membuka menutupnya stomata itu sendiri, serta mengatur jalur metabolisme tumbuhan seperti proses fotosintesis dan proses anaerobik pada tumbuhan. 4. Rambut dan kelenjar merupakan bagian pada struktur jaringan daun yang terletak di permukaan, atas dan bawah pada tumbuhan. Fungsi dari rambut dan kelenjar ini antara lain sebagai alat pengeluaran serta mengurangi penguapan dan gangguan mekanik. 5. Mesofil adalah jaringan yang terdapat pada bagian dalam daun yang terdiri dari sel parenkim. Letak jaringan mesofil ini tepat pada bagian bawah epidermis yang membentuk jaringan parenkim palisade, di mana fungsi utama dari mesofil ini yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis, di mana fotosintesis ini merupakan pemenuhan kebutuhan tumbuhan agar tetap tumbuh dan hidup. 6. Urat daun Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Maladana, NIM A41201569 dari golongan B. Di sini saya menjelaskan tentang anatomi bunga kenikir. Bunga kenikir tergolong bunga majemuk yang tumbuh di ujung batang. Mahkota bunga terdiri dari 8 helai daun dan berwarna merah muda. Bunga kenikir mempunyai banyak cakram, berkelamin 2, bertajuk 5, berwarna pucat dengan bagian pangkal berwarna kuning. Benang sari berbentuk tabung dan berwarna coklat kehitaman. Putik berambut dengan 2 cabang tangkai putih dan berwarna hijau kekuningan.